Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Catur seri kelima Singfield Cup 2024 babak kedua. Semua partai berakhir match di babak kedua kawan. Anies Giri bermain cepat melawan Ding Liren hanya dengan 23 langkah. Cuma idenya cukup menarik kawan. Nanti kita akan otak-atik game ini. Walaupun terbilang cepat, bisa jadi bahan referensi kalian saat bermain dengan pembukaan Italia kawan. Ada korban menteri di sini dari Ding Liren. Kemudian Gukes remis melawan Iyani Puniaji kawan, mengakhiri permainan dengan endgame kuda versus kuda. Dengan keunggulan satu pion belum cukup bagi Gukes memenangkan partai saat melawan Iyani Puniaji. Kemudian Odibek Abdus Satrov remis melawan Ali Risa Firosa dengan pertarungan endgame benteng versus benteng. Begitu juga dengan Wesley So remis melawan Fabi dengan endgame 2 benteng versus 2 benteng. Begitu juga dengan Maxim Lagrave versus Pragnananda. Ali Risa Firosa masih memimpin turnamen ini kawan dari hasil kemenangannya di babak pertama mengalahkan Fabiano Caruana. Sejauh babak kedua ini hanya ada satu partai kemenangan yaitu Ali Risa Firosa versus Fabiano Caruana kemarin di babak pertama. Nah, langsung saja kawan ke papan analisis dari permainannya Anies Giri versus Ding Liren di babak kedua. Dengan tema pembukaan Italia, pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, ada gajah C4, kuda F6 pertahanan 2 kuda dipilih oleh Ding Liren dan jangan kalian harap menemui permainan Fried Liver Attack di level top seperti mereka dalam permainan klasik atau standar. Padahal kita ingin belajar dari permainan Super GM saat memainkan Fried Liver Attack, merupakan serangan yang paling disukai oleh pemain pemula atau pemain amatir seperti kita kawan, ya terbilang agresif. Memilih dengan pion D3, gajah C5, Giojo Pianissimo dipilih oleh Ding Liren. Kalian bisa melanjutkan dengan pion C3 atau rokade. Anies Giri memilih rokade. Baru setelah dengan pion D6, pion C3, kemudian pion A6. Apa tujuan pion A6 kawan? Sampai langkah ke-6 ini masih di teori pembukaan Italia pertahanan 2 kuda atau Giojo Pianissimo. Apa tujuannya? Ya, bisa dibilang untuk memberikan tempat bagi sniper bersembunyi di diagonal gelap panjang ini kawan. Diagonal A7, G1, bukan panjang, yang panjang di sini. Dan juga yang penting kawan, untuk kontrol petak B5 dari pergerakan gajah saat dikejar oleh kuda kawan. Di variasi yang lain di pembukaan Italia seringkali saat dikejar oleh kuda, gajah ini bergerak ke petak B5. Nah, ini untuk mencegah gajah ini bergerak ke petak B5. Nah, kebanyakan di sini gajah ini langsung ditarik mundur kawan ke petak B3 untuk menghindari serangan kuda. Ya, mundur nanti kalau dikejar bisa bersembunyi kalau ingin mempertahankan gajah atau dengan langkah pion A4 untuk berikan tempat bagi gajah mundur jika ada serangan kuda dan juga untuk mempercepat akselerasi pion di sisi menteri. Dua opsi utama di posisi ini, gajah B3, pion A4 yang paling banyak dimainkan oleh putih. Anies Giri memilih dengan langkah benteng E1 terlebih dahulu. Nah, gajah langsung tarik mundur ke petak A7. Ini untuk menghindari garbuan jika ingin serang gajah terang nanti kawan. Nah, disinilah kuda sikat gajah, pion ambil gajah C5, kuda masih dalam posisi diancam pion kawan, jadi tempo, kuda A5, pion pukul pion C pukul pion D6. Oleh karena itu, gajah langsung bersembunyi ke petak A7 terlebih dahulu, tetap mengincar petak F2, apakah disusul dengan kuda nanti ke depan. Nah, gajah B3 menurut Stockfish sudah saatnya tarik mundur kawan, untuk menghindari ancaman kuda yang coba ingin rebut gajah. Tapi Anies Giri melepaskannya, melanjutkan pengembangan kuda B ke D2-nya. Rokade langkah terbaik. Kalau ada kuda A5 sekarang untuk coba ancam gajah, memang gajah jatuh kawan. Gajah dapat dipastikan jatuh. Kalian bisa tarik mundur untuk melakukan pertukaran di petak B3 ataupun di pusat di sini kawan. Mungkin hitam akan rokade terlebih dahulu atau bahkan menteri ini keluar untuk melakukan skak untuk memaksa kuda ini mundur. Mungkin blokade dengan pion C6, buka akses juga bagi menteri menjaga kuda. Putih akan meluncurkan gajah ambil pion F7 skak. Raja ambil diikuti dengan pion B4, benteng F8, pion ambil kuda. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Itulah kawan beberapa alternatif untuk menjaga gajah di atas papan. Tapi memilih rokade di sini Ding Liren. Nah,
Ada kuda ke peta F1 atau pion H3. Di sini langkah terbaik tetap melepaskan gajah kawan. Kuda F1. Sekarang baru kuda A5. Gajah B3. Melakukan pertukaran peta B3. Kuda caplok gajah B3. Sudah tidak ada ancaman di diagonal terang ini kawan. Diagonal A2 G8. Pion ambil balik kuda B3. Kuda G4 menyerang pion di sini kawan. Apa yang harus kalian lakukan? Apakah kuda peta E3 menantang pertukaran kuda ataupun dengan gajah gelap atau dengan gajah di peta E3? Pion D4 untuk blokade bagus. Gajah, kuda juga bisa bergerak ke peta E3 untuk blokade ancaman pada peta F2 kawan. Pion D4. Langkah terbaiknya dipilih oleh Anies Giri. Pion E pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4. Nah, di sini benteng E8 untuk tekan lajur pusat. Kemudian ada gajah F4. Menteri F6 serang gajah. Gajah mundur ke peta G3. Sekarang bisa backup peta F2 ataupun peta H3-nya kawan. Kemudian ada pion H5 lanjut dingliran. Tanpa mau menunggu lama untuk melakukan serangan sisi raja kawan. Untuk mencoba menjebak gajah. Bisa dihentikan dengan pion H4 di sini. Langkah bagusnya mungkin gajah D7 dilanjutkan oleh hitam untuk koneksikan dua benteng, menyelesaikan tahap pembukaan kawan. Memilih dengan langkah kuda kembali ke peta F3 dan dingliran terus mendorong pionnya maju ke peta H4 korban pion kawan. Diterima gajah yang ambil pion H4 dan dingliran korban menteri di sini kawan. Menteri ambil gajah H4. Apa idenya? Ambil oleh kuda. Berikutnya adalah kuda ambil pion F2. Dan persiapan discover attack kawan. Temponya ancam menteri. Kalian mau kemana? Kalian sudah tidak bisa bergerak lagi kawan. Raja tidak lagi bisa bergeser kemana-mana untuk menghindari discover. Apakah merelakan menteri kawan dengan cara seperti ini mungkin? Ya wassalam kawan. Kuda pukul menteri. Ambil balik oleh benteng di sini. Kemudian ada benteng ambil pion E4. Dua perwira kalian dalam posisi tertawan kawan. Wassalam, putih kalah. Oleh karena itu kawan, Anies Giri memilih dengan langkah menteri F3. Kuda H3 cek. Discover cek, double cek. Hanya raja bisa melangkah. Kalian ambil kuda dengan pion atau dengan menteri, ilegal kawan. Kalau di papan asli, kalau di digital ya tidak bisa. Jadi hanya raja yang boleh bergerak di sini. Raja H1, kuda F2 cek. Kalau kalian ambil menggunakan menteri, coba lihat kawan, langsung di sini ada tusukan dari gajah. Putih kalah kawan, kalah kualitas perwira nantinya. Jadi yang logis ya, mondar-mandir cek, discover cek, double cek, dan permainan berakhir remis di langkah ke-23. Oke, remis cepat kawan di langkah ke-23, di mana 4 partai lainnya cukup panjang gamenya. Hanya game inilah yang terbilang cukup cepat, hanya dengan 23 langkah saja. Oke, ide dari kedua pemain ini semoga bisa jadi bahan permainan kalian di pembukaan Italia kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.